Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni SEMM. Saya merupakan salah satu dosen pengasuh mata kuliah Perekonomian Indonesia di Universitas Lamapa Pelondro, Sulawesi Selatan. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting karena di dalamnya tercakup berbagai hal yang sangat penting yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada video yang akan saya tampilkan merupakan deskripsi diri dosen dalam melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Perekonomian Indonesia adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun materi yang ada dalam mata kuliah ini yaitu pertama, pada pembahasan pertama membahas tentang sejarah tentang perekonomian Indonesia sejak zaman Orde Baru sampai dengan zaman Reformasi. Dua, pada pembahasan kedua membahas tentang sistem perekonomian Indonesia setelah melewati beberapa fase. Tiga, pada pembahasan ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan pada pembahasan keempat atau pertemuan keempat membahas tentang konsumsi. 5. Pada pembahasan kelima yaitu investasi pada masa Orde Lama dan setelah masa Reformasi. Dan pada pembahasan keenam membahas tentang APBN dan peran pemerintah dalam menggunakan APBN serta mengalokasikan APBN. Pada pembahasan ketujuh membahas tentang neraca pembayaran Indonesia dalam perekonomian. Pada pembahasan ke-8 membahas tentang pertanian dan industri yang ada di Indonesia. Sedangkan pada pembahasan ke-9 bagaimana mengatasi kependudukan dan menjadikannya sumber daya manusia yang produktif. Dan pada pertemuan ke-10 membahas tentang ketenagakerjaan. Pada pembahasan ke-11 atau pertemuan ke-11 membahas tentang ketimpangan ekonomi dan pada pertemuan ke-12 membahas tentang kemiskinan. Dan pada pertemuan ke-13 membahas tentang utang luar negeri dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan pada pembahasan ke-14 membahas tentang kurs rupiah terhadap perekonomian. Dengan melihat pokok bahasan dari mata kuliah Perekonomian Indonesia, maka capaian pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Penguasaan pengetahuan. A. Mahasiswa mampu menguasai dan memahami sejarah perekonomian Indonesia sampai dengan era reformasi dan aspek-aspek penting yang terkait dengan kondisi perekonomian pada masa lampau dan masa reformasi. B. Mahasiswa mampu menguasai dan memahami arti pertumbuhan ekonomi, bagaimana konsumsi dan investasi pada masa Orde Lama dan perbandingannya dengan era reformasi dan bagaimana peran pemerintah dalam penggunaan APBN. Memahami dan menguasai arti dari neraca pembayaran, bagaimana pemerintah memajukan pertanian dan industri, bagaimana pemerintah mengatasi pertambahan jumlah penduduk dan menjadikannya sebagai sumber ketenagakerjaan. Bagaimana pemerintah mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, utang luar negeri, dan bagaimana solusi dalam mengatasi utang luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan bagaimana pengaruh dari kurs rupiah terhadap perekonomian Indonesia. 2. Keterampilan khusus. A. Mahasiswa mampu membuat analisa dan mampu melakukan penelitian yang berhubungan dengan materi perekonomian Indonesia. B. Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam visi dan misi mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Lamapa Pelondro. C. Mahasiswa mampu memberikan solusi terhadap tantangan perekonomian Indonesia baik secara makro maupun mikro. 3. Keterampilan umum. A. Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu dalam teknologi sehingga tercipta kemajuan teknologi dalam dunia pembelajaran. B. Mahasiswa mampu membuat artikel atau penelitian dengan menggunakan kecanggihan teknologi
mampu memaparkan hasil karya ilmiah dengan menggunakan teknologi. 4. Sikap. A. Selalu mengutamakan sikap, etika dalam menjunjung tinggi nilai luhur dalam dunia pengajaran. B. Mengutamakan sikap saling menghargai perbedaan keyakinan di antara mahasiswa. C. Memperlihatkan sikap yang ramah dan humanis sehingga mahasiswa dapat belajar dengan nyaman tanpa ada rasa tekanan. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan tatap muka langsung dengan 14 kali pertemuan. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom sebagai media untuk mengupload materi sehingga mahasiswa dapat melihat dan bertanya sekiranya ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya, dalam mengumpulkan tugas, mahasiswa mengirim tugas dalam bentuk file ke Google Classroom dengan batas waktu yang telah saya tentukan, yaitu tidak boleh lewat dari 1 minggu. Selain Google Classroom, saya juga menggunakan video pembelajaran sehingga mahasiswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti materi yang saya berikan. Adapun metode yang saya gunakan dalam memberikan pengajaran yaitu menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah bagaimana saya menyajikan materi, meramu materi dari berbagai buku yang saya jadikan sebagai buku pedoman mata kuliah perekonomian Indonesia. Pada saat memulai perkuliahan, pada pertemuan pertama, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, mempersilahkan mahasiswa untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, membuat kontrak mata kuliah di mana kontrak mata kuliah ini akan memberikan batasan kepada mahasiswa, misalnya hadir 5 menit sebelum materi dimulai. Tidak diperkenankan memakai sendal kecuali dalam situasi tertentu yang dapat dimaklumi. Tidak diperkenankan memakai kaos oblong kecuali dalam keadaan yang bisa dimaklumi, dan tidak boleh terlambat kecuali dalam keadaan bisa dimaklumi. Dan tak lupa pula saya memberikan intermezzo yang bertujuan untuk memotivasi mahasiswa untuk lebih bersemangat mengikuti perkuliahan dan menjabarkannya dalam visi dan misi mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Lamapa Pelondro. Dan setelah saya memberikan intermezzo atau motivasi, saya memulai materi pada pokok pembahasan pertama. 2. Interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa baik melalui tatap muka langsung maupun menggunakan classroom, di mana classroom dijadikan sebagai tempat untuk mengirim materi kepada mahasiswa sebagai media bagi mahasiswa dalam mengumpulkan tugas dan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menanyakan materi yang belum mereka pahami. Dalam mengimplementasikan interaction, saya membangun hubungan komunikasi yang ramah dan humanis sehingga mahasiswa tidak kaku dalam menyampaikan pertanyaan dan saran terhadap. Saya membangun komunikasi dengan sikap yang ramah dan humanis sehingga mahasiswa tidak kaku dalam menyampaikan pertanyaan dan saran terhadap materi yang saya sampaikan. 3. Assessment adalah bagaimana saya menilai mahasiswa, mulai dari sikap, perilaku, dan etika dalam mengikuti pembelajaran, serta melihat kehadiran mahasiswa, tugas harian mahasiswa, ujian pertengahan semester, dan ujian akhir semester yang merupakan keharusan bagi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam melakukan asesmen, bukan hanya mahasiswa yang saya tuntut untuk mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai rangkaian tugas yang saya berikan kepada mahasiswa, tetapi saya selaku dosen berusaha untuk memaparkan materi dengan keahlian yang saya miliki. Selain itu, saya selalu menuntut diri saya untuk berpakaian sopan, rapi, dan bersih. Sebagai dosen, bertanggung jawab dengan materi yang saya berikan kepada mahasiswa dan bertanggung jawab untuk menilai terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat video pengajaran saya dalam memberikan materi. Minggu lalu kita sudah masuk di pertemuan pertama. Hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua atau pokok pembahasan kedua. Untuk pelajaran ini saya ingin menampilkan materinya.
kebijakan pemerintah. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan. Berbagai landasan pendirian perusahaan negara ini menyulitkan pengendaliannya. Telah ukur keberhasilan yang berdasarkan motivasi pendirian suatu badan usaha menjadi tidak jelas. Landasan konstitusional BUMN Indonesia dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945